kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, dan yang lebih penting lagi adalah kita diberi kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah ini. Kita diberi kesempatan untuk meminta ampun di bulan berbarokah ini. Kita diberi kesempatan untuk memperbanyak amal soleh kita di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan beberapa hari yang lalu semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan bisa kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tepatnya di malam ke-9 pada 8, Pak? Ya? 9 pada 8? Ya. Ya, bisa 9 bisa 8, Pak ya. Tergantung. Ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini kami dari ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah, diberi kesempatan untuk silaturahim kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di daerah kerajaan ini. Saya terus terang, Pak, saya itu lama di Semanggi. Hampir 7 tahun saya di Semanggi. Sekarang saya tinggal di Sidan. Tapi saya tadi begitu ke sini kaget, ternyata di sini ada kampung ya. Saya pikir sawah terus ya. Subhanallah, ternyata saya jarang kita jarang silaturahim. Alhamdulillah, terus terang ini pertama kali saya ke sini dan mudah-mudahan di waktu-waktu yang lain kita bisa silaturahim. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ada satu doa yang wajib kita baca. Yang wajib kita baca, dan kalau kita tidak membacanya, maka keimanan kita perlu dipermasalahkan. Ada satu doa yang wajib kita baca dalam keadaan sakral, dalam keadaan khusyuk. Permintaan kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu permintaan kita minimal 17 kali dalam sehari. Nah, jamaah sekalian, ini tentu bukan permintaan biasa. Ini pasti permintaan yang serius. Anda bayangkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita minimal 17 kali dalam sehari. Ibarat begini logikanya. Ada orang yang minta bantuan kepada kita. Minta sampai sehari 10 kali saja. Selama sepekan dia minta, "Mas, mbok aku minta bantuan toh, Mas." Nanti lagi, "Mas, aku mbok minta bantuan toh, Mas." Nanti lagi, "Mbok minta bantuan toh, Mas." Ya. 10 kali sehari. Kira-kira penting nggak itu? Penting tentunya. Sama jemaah sekalian, doa ini ihdinas siratal mustaqim, kata para ulama di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan ini termasuk ajallul matalib, yaitu permintaan yang sangat tinggi, doa yang paling utama, ajallul matalib. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan hidayah kepada kami untuk menempuh siratal mustaqim. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menempuh siratal mustaqim? Jawabannya ada pada ayat berikutnya, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita harus mempelajari, kita harus mengkaji jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Kita harus mengkaji karakter mereka, akhlak mereka, ibadahnya mereka, lalu kita mengikutinya. Yang kedua, cara yang kedua adalah apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita harus mencari tahu, mempelajari akhlak, akidah, karakter orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang disesatkan oleh Allah, supaya kita terhindar, tidak mengikuti mereka. Kita harus mempelajarinya, mengkajinya. Sakjane penduduk neraka itu ciri-cirinya apa sih di dunia ini? Kenapa mereka tersesat? Seperti apa akidah mereka? Supaya apa? Supaya kita bisa menghindarinya. Ibarat bapak-bapak, kalau Anda masuk ke hutan, Anda harus tahu
daerah mana yang paling berbahaya. Ini daerah berbahaya. Kalau ciri-cirinya basah, hutannya begini, berarti banyak ular kobranya. Anda harus hati-hati. Kita harus belajar jemaah sekalian. Oh, kalau ada telapak kakinya model begini, oh berarti telapak kakinya singa. Berarti kita harus menghindar. Kenapa? Jangan-jangan ada singa di sekitar kita. Jadi kita harus mempelajari, mengetahui jalan orang-orang yang sesat, akidah mereka, akhlaknya mereka, ibadahnya mereka, supaya apa? Supaya kita terhindar, supaya kita selamat. Baik, itu dua cara Pak, untuk bisa menempuh Shiratal Mustaqim, agar kita bisa istiqomah di atas Shiratal Mustaqim. Poin pertama tadi, yaitu Shiratal ladzina an'amta alaihim. Kita harus mempelajari, mengkaji akhlak, akidah, ibadah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Siapa mereka? Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka ada 4 kelompok manusia. Orang yang harus kita ikuti dalam akhlak, dalam ibadah, dalam akidah, dan dalam perlakuan sehari-hari. Siapa mereka? Yang pertama, an-nabiyyin. Ini udah jelas, yaitu para nabi. Sudah jelas ini. Kita harus mempelajarinya, mengkaji akhlak nabi, mengkaji keyakinan mereka supaya kita bisa mengikutinya. Bagaimana sih Nabi Muhammad berdakwah? Bagaimana Nabi Muhammad mengatur negara? Jangan kita hanya belajar dan mengikuti Nabi saat makan. Nabi makan pakai 3 jari kalau basah. Kalau kering maksudnya. Duduknya kaki kiri di bawah, kaki kanan ditegakkan. Kemudian Nabi itu sholatnya, takbirnya begini atau begini misalkan. Kita belajar, oke, tapi juga harus belajar bagaimana mengatur negara menurut Nabi. Bukan sholat menurut Nabi saja, atau puasa menurut Nabi saja, tapi bagaimana mengatur keluarga menurut Nabi, bagaimana mengatur negara menurut Nabi. Itu juga dipraktekkan dong, bukan masalah sholatnya saja. Yang kedua adalah siddiqin. Siapa itu? Ulama-ulama yang jujur, sebagaimana Abu Bakar. Bagaimana perjuangannya beliau dalam membela Islam, sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepada Abu Bakar. Masya Allah, jarang-jarang manusia dikirimi salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang jarang tersebut salah satunya Abu Bakar. Kita ikuti beliau, bagaimana keseriusannya, bagaimana kesungguh-sungguhannya. Beliau diberi kemampuan oleh Allah untuk mencari harta. Hartanya beliau gunakan dalam rangka untuk apa? Membiayai Islam, membiayai dakwah. Masya Allah. Sampai Nabi Muhammad pernah bersabda, semua jasa manusia bisa kami bayar di dunia, kecuali jasa Abu Bakar kepada kami. Kenapa? Karena tidak ada harta yang paling bermanfaat, harta yang paling banyak membantu dakwah kami, kecuali hartanya Abu Bakar. Masya Allah, jemaah sekalian. Kita ikuti Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Ulama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, itu ulama-ulama sahabat, namanya siddiqin. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, an'amta alaihim, yang Allah beri nikmat, yang harus kita ikuti dan pelajari hidupnya siapa? Yaitu asyuhada, orang-orang yang berjihad lalu meninggal sebagai syuhada. Belajar kisahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Belajar kisahnya Abu Ubaidah ibn Jarrah, salah seorang panglima pada zamannya Khalifah Umar. Kemudian mempelajari hidupnya bagaimana Muhammad Al-Fatih, bagaimana Diponegoro, bagaimana perjuangannya Sultan ataupun Pangeran Sabranglor ataupun Adipati Yunus, bagaimana perjuangannya Trunojoyo, bagaimana perjuangannya Sultan Ageng Tirtayasa. Kita pelajari Pak, bagaimana perjuangan mereka di Indonesia dulu, luar biasa. Yang sampai sekarang jasa-jasa mereka mau dihapus, di mana pelajaran sejarah sudah diusulkan tidak dipelajari lagi. Kita harus belajar, ya, karena sejarah Indonesia itu sejarah Islam. Hari ini ada upaya untuk menghapus pelajaran sejarah karena ingin menghapus Islam di negeri ini. Kita harus lawan. Mereka sekarang ingin memunculkan orang-orang yang nggak pernah tahu jasanya di Indonesia, mau dimunculkan sebagai pahlawan. Sementara para pahlawan kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodemojo, kemudian siapa lagi? Kemudian ulama-ulama kita, ulama-ulama besar misalkan Kiai Haji Mustafa yang ada di Jawa Barat sana, yang dulu berjuang bersama santrinya melawan Belanda. Sekarang jemaah sekalian mau dihapus sejarah itu. Nah, harus kita pelajari supaya kita bisa menempuh Shiratal Mustaqim. Dan yang keempat adalah as-sholihin,
yaitu jalannya orang-orang soleh. Baik, saya tidak akan mengkaji ini karena sudah sering dikaji. Nah, sekarang saya masuk bagian kedua, yaitu apa? Untuk bisa istiqomah di atas Shiratal Mustaqim, kita selain mempelajari jalan orang-orang yang bertakwa, kita juga harus mempelajari jalan orang-orang jahat. Selain mempelajari jalan orang-orang yang soleh, kita juga harus mempelajari dan mengkaji jalannya orang-orang toleh. Selain mempelajari jalan para penduduk surga, kisah hidup mereka, akhlaknya mereka, kita juga harus mempelajari akhlak dan kisah hidupnya para penghuni neraka. Ya, baik jemaah sekalian. Siapa mereka? Banyak kata para ulama. Yang pertama adalah al-maghdub, yaitu orang Yahudi. Yang kedua adalah an-dhalin, yaitu orang Nasrani. Nah, jemaah sekalian, ada yang lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani. Ada yang lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena dia menggabungkan antara kesesatan Yahudi dan kesesatan Nasrani. Yahudi jelas, dia mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi jelas tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang Nasrani juga demikian. Ternyata ada yang lebih sesat daripada mereka berdua ini. Siapa mereka? Mereka yang oleh para ulama dikenal dengan Syiah. Ini lebih sesat sampai Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, bagi saya sama saja sholat di belakangnya orang Syiah Rafidah atau sholatnya misalkan ada yang ngimami sholat orang Yahudi dan Nasrani, sama aja, sama-sama batal sholatnya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Sampai Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan akdzabu bin nukulat wa ajhalu bil ma'kulat ar-Rafidah. Kata beliau, orang yang paling berdusta dalam meriwayatkan hadis dan orang yang paling bodoh dalam berlogika adalah orang-orang Syiah Rafidah. Mungkin bagi kita Syiah Rafidah itu sudah sering dengar, Ustaz. Baik jamaah sekalian, kenapa kita masih mempelajari masalah ini? Karena jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, karena orang-orang Syiah ini sudah berkembang di negeri kita, terutama di Pasar Kliwon. Berkembang, Pak. Di Solo paling berkembang biak mereka ini. Demikian juga di Jakarta, di Semarang, di Magelang, udah banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita sebut mereka ini sebagai orang yang sesat atau orang yang sangat sesat daripada Yahudi dan Nasrani? Begini, Pak, saya menyampaikan perbandingan biar kita paham semuanya. Yang pertama, jamaah sekalian, yang pertama, dari konsep ketuhanan, bicara masalah Tuhan. Saya tanya sama Bapak, Tuhan kita siapa, Pak? Allah. Pertanyaan kedua saya, apakah Allah Subhanahu wa taala punya anak? Ya. Allah Subhanahu wa taala punya istri? Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala bisa menjelma dalam bentuk manusia? Hah? Iya enggak? Kok malah diam? Tidak. Apakah Allah menjelma dalam bentuk manusia? Ya. Tidak. Kalau malaikat mungkin. Kalau Allah hayata hayat, tidak mungkin, mustahil. Tapi orang Syiah mengatakan bahwa Fatimah putri Nabi Muhammad SAW adalah Allah yang berwujud manusia perempuan, kata mereka. Nah, coba, Pak. Sesat-sesatnya Kristen gak pernah mengatakan bahwa Isa jelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Paling banter mereka mengatakan putranya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi nggak akan mengatakan bahwa Uzair itu adalah Allah yang menjelma dalam bentuk manusia laki-laki, tidak. Tapi orang Syiah mengatakan bahwa Fatimah putri Nabi Muhammad SAW adalah Allah yang menjelma dalam bentuk manusia perempuan. Coba, Pak. Saya tanya lagi sama Bapak. Yang menghidupkan siapa, Pak? Yang mematikan siapa? Yang mengatur rezeki siapa? Yang menurunkan hujan siapa? Yang menerbitkan matahari siapa? Yang memasukkan orang ke dalam surga atau neraka siapa? Baik. Tapi Syiah mengatakan yang menciptakan dan menghidupkan, yang mengendalikan alam semesta adalah imam-imam kami, kata Syiah.
Ngeri juga ya. Imam-imam kami, kata mereka. Imam-imam mereka. Ini poin pertama jemaah sekalian. Dari masalah Tuhan aja beda. Yang kedua, saya tanya, kalau menurut kita syirik adalah tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Betul apa tidak? Mengesahkan Allah dalam semua sisi kehidupan termasuk ibadah. Betul apa tidak? Baik, namanya tauhid menurut kita, Pak. Tapi menurut orang Syiah, tauhid itu mengakui satu-satunya manusia yang paling berhak menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad wafat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita mengatakan Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, Utsman khalifah, kata mereka kita ini musyrik. Kata mereka apa? Kita ini musyrik, jamaah sekalian. Coba bayangkan, beginilah cara berpikirnya Syiah. Sehingga mereka menghalalkan darah kita. Mereka menghalalkan darah kita karena kita disebut orang musyrik. Baik, ini yang kedua. Masalah syirik sama tauhid beda antara kita dengan Syiah. Ustaz taunya dari mana? Dari buku-buku mereka. Kita punya buku-buku mereka lengkap. Kalau kita punya kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, kemudian ada juga Musnad Imam Ahmad atau Tabrani, kemudian ada apa lagi? Ada An-Nasai dan lain sebagainya. Orang-orang Syiah punya kitab hadis juga, Pak, yang beda dengan kita. Apa kitab hadisnya? Ada Al-Kafi yang dianggap kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Yang kedua ada kitab namanya Man La Yadrul Faqih. Kemudian Biharul Anwar, ada Tahdzibul Ahkam. Ini diantara buku-bukunya Syiah. Ya, yang kata mereka ini hadisnya. Jadi saya sering bilang begini, Pak, sesesat-sesatnya Ahmadiyah atau LDII, mereka masih mengakui Al-Quran dan hadis Bukhari Muslim. Tapi orang Syiah sudah tidak mengakui Al-Quran, tidak juga mengakui apa? Tidak juga mengakui hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya. Ustadz, tapi saya lihat di Solo ini orang Syiahnya pakai Al-Quran, ngajinya pakai tafsir, betul. Tapi itu hanya taqiyah bagi mereka. Atau mengaji Al-Quran tapi nafsirnya sesuai dengan tafsirnya orang-orang Syiah. Saya pernah ikut pengajian mereka soalnya. Ya. Saya pernah ikut pengajian mereka saat itu saya masih baru lulus pondok ya. Di Pasar Kliwon tuh baru lulus pondok, saya baru nikah, belum sering diundang kajian seperti ini, belum begitu terkenal wajahnya. Kemudian saya ikut, nah ada Ustadz Syiah, ya, dia yang kita curigai Syiah sih, tapi udah Syiah sebenarnya ya. Dia kemudian ngisi pengajian, tafsir dia menafsirkan surah Al-Hujurat. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada salah satu kelompok orang beriman bugot, maka perangilah yang bugot sampai mereka kembali kepada urusan Allah Subhanahu wa taala. Ustadznya bilang, di antara kelompok yang paling bugot dalam sejarah Islam adalah Aisyah katanya. Saya tanya, ibu-ibu, Aisyah itu siapa, Bu? Ibu-ibu, Mbak-mbak, Aisyah itu siapa, Mbak? Sampai dinyanyikan tuh sama siapa itu? Saiful Daulah tuh, siapa namanya itu? Aisyah, gimana? Saya nggak begitu hafal, saya memang nggak bisa nyanyi saya itu ya. Apa yang Nabi Bapak? Istri tercinta Nabi Muhammad. Itu dianggap sebagai apa? Bugot, orang yang memberontak dan paling banyak dosanya katanya. Jahatnya minta ampun mereka ini. Padahal Nabi Muhammad pernah ditanya oleh Amr bin As, ya Rasulullah, manusia manakah yang paling kamu cintai di dunia ini ya Rasulullah? Maka apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Aisyah. Orang yang saya paling cintai siapa? Aisyah, kata Nabi. Aisyah, bukan siapa-siapa. Aisyah jamaah sekalian. Ini dibilang kelompok yang paling sesat, yang paling berbahaya. Di Solo, Pak, gak usah jauh-jauh, di Solo itu mereka pengajian seperti itu.
Saya kaget, wih, kok begini sama istri Nabi? Oh, saya baru tahu, saya tanya-tanya, orangnya di mana ngajinya? Itu di sebelah utara Jalan Slamet Riyadi. Di mana itu? Itu dekat penerbit Tiga Serangkai katanya. Mbok sing tenan di mana? Di Enggak, saya enggak lanjut ya. Live streaming soalnya ini. Oh, begitu, saya bilang gitu. Oh, saya baru tahu ternyata begitu cara memahami jamaah sekalian. Hati-hati, jangan menafsirkan Al-Qur'an dengan pikiran kita. Para ulama telah menjelaskan kaidah-kaidah tafsir. Baik jamaah sekalian, itu yang kedua ya. Yang ketiga, dari konsep kenabian. Ya, bedanya kita dengan Syiah. Saya tanya sama Bapak, manusia yang paling mulia, paling dicintai sama Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah mengatakan orang yang paling mulia di dunia ini Hasan sama Husain. Kenapa? Bapaknya Ali, ibunya Fatimah, kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi Muhammad, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Keduanya meninggal dalam keadaan musyrik. Kakeknya Abdul Muthalib meninggal dalam keadaan musyrik. Nah, jadi siapa yang lebih utama? Begitu cara berpikirnya Syiah. Mencoba untuk menghancurkan cara berpikir kita. Jamaah sekalian, kita tahu Nabi Muhammad adalah manusia yang paling suci. Benar apa tidak? Tapi orang Syiah mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau nanti di surga, masuk surga, namun kemaluannya disiksa di neraka katanya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan dua wanita musyrik kata mereka. Siapa itu? Aisyah putrinya Abu Bakar sama Hafsah putrinya Umar. Jadi saking bencinya mereka sama Abu Bakar dan Umar sampai menyebut dua istri Nabi yaitu Aisyah sama Hafsah sebagai wanita musyrikah. Karena Nabi pernah menggauli mereka, maka kemaluan Nabi yang digunakan untuk menggauli dua istrinya ini nanti disiksa di neraka kata orang Syiah. Makanya bapak-bapak, orang Syiah ini jahat. Kok sampai ada yang mengatakan Syiah itu saudara kita? Besar kemungkinan dia juga orang Syiah. Kalau tidak, dia tidak paham Syiah, bodoh. Kalau dia orang bodoh nggak boleh diikuti, gitu loh maksudnya. Dua kemungkinan. Kalau ada orang membela Syiah, satu dia orang Syiah yang pura-pura jadi Muslim Sunni. Yang kedua memang dia adalah ulama yang atau orang yang tidak tahu, orang bodoh. Kalau dia Syiah, nggak usah kita ikuti. Kalau dia orang bodoh, lebih tidak boleh diikuti lagi. Kenapa? Mengikuti orang bodoh bikin kita bodoh. Maka Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan kepada kita untuk berdoa meminta perlindungan dari Allah supaya tidak dipimpin sama orang-orang bodoh. Kenapa? Kalau kita dipimpin sama orang bodoh, mengikuti orang bodoh, kita juga jadi orang bodoh. Coba lihat kemarin tuh. Di Indonesia sudah ada BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, untuk memprediksikan hujan, untuk menjelaskan curahan hujan berapa. Tapi ketika ada sirkuit motor GP di mana? Di Mandalika, yang dipercayai seorang rara dukun yang nggak jelas ijazahnya sampai SD apa sampai SMA. Ngakunya dia bergelar apa? Cloud Engineer katanya. Wih, bahasanya ilmiah banget. Yaitu apa? Insinyur awan. Kuliahnya di mana, berapa SKS, wisudahnya kapan. Tapi itu dipercayai sama pemimpin kita ini. Akhirnya apa? Membodohi rakyat. Akhirnya para kiai yang pintar-pintar juga turut bodoh akhirnya. Pada saat itu loh ya, dicari-carikan dalil. Oh, itu bukan dukun. Itu bukan dukun. Itu hanya memprediksi. Udahlah, nggak usah membodohi orang. Uang itu ada televisinya, ada videonya di mana dia menyebutkan nama-nama dewa kan. Ada tuh kiai mengatakan itu bukan termasuk dukun katanya. Wes begitulah. Kalau dipimpin sama orang bodoh, ya, maka rakyat juga bisa bodoh. Sama lah. Kalau ada orang yang nggak paham Syiah, dia mati-matian membela Syiah, kemungkinan dia orang bodoh. Mohon maaf ya, kalimat bodoh itu apa ya? Ada nggak sih nama lain dari bodoh? Kayaknya kurang enak didengar gitu ya. Apa? Tolol, lebih parah sampean niku ya.
Goblok. Oh jadi itu yang paling anu ya, yang paling apa namanya? Paling sederhana gitu loh. Nggak boleh diikuti jamaah sekalian. Wala takum minal jahilin. Jangan menjadi bagian daripada orang-orang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah diikuti. Tapi dia itu pakar tafsir. Beliau mengatakan bahwa Syiah itu baik-baik semuanya. Mau pakar tafsir, mau pakar apa? Apa ada orang yang mengatakan bahwa kemaluan Nabi di neraka itu? Orang Syiah yang mengatakannya. Itu kan Syiah. Nggak semua Syiah. Iya, kalau begitu tunjukkan orang Syiah yang tidak mengatakan demikian. Ya mas kalian sekarang begitu. Apalagi kata mereka, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin mencium baunya surga, maka dia na'udzubillah summa na'udzubillah akan memasukkan lidahnya ke mulut Fatimah putrinya sendiri dan meletakkan dadanya di antara dua payudara Fatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu penghinaan terhadap Nabi Muhammad jamaah sekalian. Masa Nabi Muhammad sekotor itu? Jadi kalau Anda sampai kemarin marah demo karena ada karikatur yang ada di Belanda membuat karikatur Nabi, menjelek-jelekan Nabi, Anda lebih marah kepada orang Syiah karena dia telah mencela Nabi Muhammad dengan sangat kejam dan sangat menghina terhadap Nabi Muhammad. Kalau Anda kemarin marah gara-gara ada salah seorang karikatur membuat karikatur Nabi ya, Anda marah Charlie Hebdo itu sampai akhirnya dibunuh itu ya, Anda marah karena dia mencela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita umat Islam seharusnya lebih marah kepada siapa? Karena tadi mereka menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Bahkan lebih daripada itu mereka menjelek-jelekan Allah. Apa kata mereka? Allah itu ketika membuat takdir, maksudnya menyusun takdir, Allah itu nggak tahu. Allah itu punya sifat namanya bada. Apa artinya bada? Bada artinya Allah itu baru tahu setelah terjadi. Oh ternyata pinginnya 2 periode toh. Katanya cuma 3 periode toh. Katanya cuma 2 periode. Allah baru tahu setelah terjadi katanya. Lah ternyata air mata buaya ketika Pertamax naik, minyak goreng naik, malah bilang apa? Mbok ibu-ibu itu godok apa kukus atau direbus, jangan minyak goreng doang, naik minyak goreng cerewet, minyak goreng protes, kata empok-empok di Jakarta itu ya, si Mega. Padahal dulu ketika zaman SBY saat BBM naik, nangis. Ternyata air mata apa? Katanya bolone wong cilik. Tapi katanya apa? Mbok godok. Apa dia nggak tahu kalau makanan kesukaan wong cilik itu bukan makanan mewah kayak Pizza Hut macam-macam. Namanya kita itu wong cilik makannya gorengan, makannya apa? Bakwan. Kalau ada bakwan godok apa bakwan kukus yang buat nopo-nopo gitu loh. Berarti bolone wong cilik nggak bener itu. Mohon maaf kalau ada yang masih pro dengan mereka, tapi saya buka logika Anda gitu. Buka logika Anda. Hampir hancur negara kita ini. Baik, kembali sampaikan jemaah sekalian. Syiah itu betul-betul sangat mengerikan. Sampai mereka mengatakan Allah itu baru tahu setelah terjadi. Jadi ketika Allah menulis takdir, Allah itu masih ngawang-ngawang. Ngawang-ngawang itu apa sih, Pak? Ngira-ngira, meraba-raba. Ternyata dia menteri segala urusan. Opo-opo koordinator KB. Iku loh, the Lord of Triple L ya. Bahwa saya nggak berani nyebutin langsung, Mbak. Soalnya iki lagi live streaming. Ketahuan saya ya kena undang-undang hate speech ini. Saya mau di penjara, Pak. Supena-pena di penjara ya pena urip yang Solo ya. Nah, baik ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi poin yang berikutnya adalah apa? Mereka menjelek-jelekan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, masih banyak sebenarnya, cuma nggak mungkin kita habiskan sekarang ya. Ustadz, bagaimana sih orang Syiah itu merekrut kaum muslimin kok bisa menjadi Syiah? Baik, hati-hati ini caranya mereka. Satu,
biasanya mereka ini mengunggul-unggulkan ahlul bait, keluarga Nabi. Apa nggak boleh? Boleh. Bahkan kita wajib mencintai keluarga Nabi, wajib. Cuma seringkali diunggul-unggulkan, lalu dibuat cerita-cerita bohong bahwa antara ahlul bait, keluarga Nabi, dengan sahabat-sahabat Nabi itu terjadi clash. Terjadi apa? Permusuhan. Contoh, mereka bilang bahwa Abu Bakar itu menyakiti Fatimah putri Nabi. Kenapa? Karena tidak memberikan warisan Nabi kepada Fatimah itu tanah Fadak. Memang ceritanya benar. Tapi memang Nabi Muhammad mengatakan Nabi tidak mewariskan dinar sama dirham. Artinya para Nabi nggak punya warisan. Warisan beliau adalah apa? Iman sama ilmu. Diceritakan, oh Abu Bakar kurang ajar, masa Fatimah putri Nabi nggak dikasihkan tanah Fadak. Tanah Fadak namanya warisan Nabi itu. Ya memang benar, Ali aja nggak protes, Fatimah yang salah paham. Dibuat cerita, Umar pernah mendobrak pintunya Ali sampai Fatimah yang lagi hamil kaget, akhirnya keguguran. Cucu Nabi meninggal gara-gara Umar yang kurang ajar katanya. Jadi buat cerita palsu, Pak. Agar kita membenci siapa? Sahabat. Hati-hati. Muawiyah itu minjam jabatan, kata salah seorang guru di SMA Solo ini ya. Minjam jabatannya Husain atau Hasan. Keenakan gak dikembalikan katanya. Jangan. SMA nu Pak, SMA apa namanya? SMA Islam itu. Guru itu ngomong begitu. Pak, nggak usah jauh-jauh Pak, saya berbicara kondisi kita Solo. Dulu saya masih ingat 3-5 tahun yang lalu. Mereka ini yang tadi saya bilang utaranya Jalan Slamet Riyadi tadi, itu nyebarkan SMS. Apa SMS-nya? Kalau Anda ingin mengikuti Nabi di bulan Ramadan ya, ingin mengikuti Nabi itu sholatnya selama hidup, sholat tarawehnya cuma 3 kali berjamaah, sisanya beliau sholat sendiri di rumah. Memang betul. Dan kalau Anda ingin mengikuti Umar itulah yang melaksanakan tarawih berjamaah. Ya monggo, sampean niku pilih Nabi apa pilih Umar. Jadi seakan-akan Umar sama Nabi bertentangan. Padahal apa yang dilakukan oleh Umar itu mengikuti Nabi, dan itu atas kesepakatan semua sahabat. Jadi dibenturkan seakan-akan Umar sama Nabi ini berbeda. Umar tuh menyimpang dari jalan Nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, andaikan ada Nabi sepeninggalanku yang dipilih oleh Allah siapa? Umar, manusia yang sangat suci. Andaikan kamu berjalan di jalan ini dan setan berjalan di jalan yang sama berpapasan dengan kamu, setan lari ke tempat lain. Kenapa? Takut dan segan ketemu Umar. Sampai setan pun takut sama Umar. Dan setan Syiah pun takut. Umar meninggal pun masih takut sama Umar. Ya, kalau kita kan nggak ditakuti sama sama setan. Kajiannya di sini, setannya di Bengawan Solo. Ngerti, nek di Masjid Istiqomah kerajaan ada kajian, dateng. Ngapain? Cari konco lawase. Didatangin, dikipas-kipasin ngantuk, ya, nguap, ya. Lihat jam, suemen katanya 30 menit. Ya. Yo Pak, tahu saya 30 menit ya. Saya juga nggak pengen lama-lama kok ya. Coba pengen izinkan saya merampungkan. Jadi satu, mereka membuat apa tadi? Cerita-cerita palsu, meninggikan ahlul bait dan dibenturkan dengan sahabat Nabi. Hati-hati kalau ada orang yang mengungkapkan kata-kata buruk kepada para sahabat, kata Imam Asy-Syafi'i, fattahimhu birrafidah, maka curigailah dia orang Syiah Rafidah. Yang kedua adalah apa? Biasanya Pak, mereka itu apa? Membesar-besarkan Iran. Oh, Iran tuh mantap, paling berani melawan Israel. Hizbullah juga demikian, paling berani melawan Israel. Dia lupa kalau Iran membantai kaum muslimin yang ada di Suriah. Dan mereka benci dengan Suriah biasanya, muslimin Suriah. Ini ciri-ciri khas Syiah Pak, yang nampak. Ya, kalau ibadahnya bagaimana? Ya ibadahnya kalau sudah Syiah banget biasanya mereka pakai tanah atau batu Karbala itu sholatnya, ditaruh. Kemudian kadang mereka itu wudunya beda sama kita.
Kalau kita wudhu dari depan ke belakang, ngusap apa namanya? Ngusap kepala. Kalau mereka dari belakang ke depan. Pokoknya kalau Anda bingung, ini kaedahnya Syiah. Kalau Anda bingung mana pendapat yang benar, maka lihatlah Ahlus Sunnah kayak kita. NU Muhammad itu Ahlus Sunnah semuanya, MTA, apapun. Lihatlah Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah melakukan A, lakukanlah kebalikannya. Itu benar berarti ya. Jadi cara untuk mengetahui Syiah itu benar apa salah, lihatlah apa yang dilakukan oleh kita. Nanti mereka melakukan kebalikannya, berarti kebalikannya benar. Contoh, kalau wudhu dari depan ke belakang, berarti yang benar menurut Syiah dari mana? Dari belakang ke depan. Iya, gitu Pak, mereka itu. Gampang aja, itu kalau mereka sudah berkuasa. Tapi kalau mereka masih minoritas sedikit seperti di Indonesia, mereka memakai strategi namanya taqiyah. Apa taqiyah? Wajib menyembunyikan jati diri, berbohong. Karena bohong bagian dari iman, semakin tinggi kebohongannya, semakin soleh di mata Tuhannya Syiah. Ya. Makanya kalau ada tokoh Syiah, kok nggak berdusta? Itu bukan soleh ya. Jadi kalau mereka semakin bohong berarti memang semakin soleh ya. Nah ini waspada Pak, jamaah sekalian, kita waspadai. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, anak-anak kita dijauhkan dari Syiah dan kelompok-kelompok sesat lain. Masih banyak Pak, hari ini lagi rame. Ada lagi tarekat Qadiriyah yang mengatakan bahwa ruh punya nama. Jadi saya kan Mas'ud Izul Mujahid, nama saya itu nama jasad. Ruh saya ini ada namanya. Entah namanya Joko, tapi bukan Widodo ya, Joko atau siapa gitu ya. Jadi kalau kita fisiknya ada akikoh, nanti ruh juga ada akikoh katanya ya. Terus macam-macam sekarang aliran nyeleneh. Terus katanya apa? Kalau ada orang Kristen nyembah patung Yesus, ketika dia menyembahnya, yang disembah dia melihat Allah di patung tersebut, maka dia mesti masuk surga nanti. Gimana caranya melihat Allah di patung gitu ya? Ini ada Pak, lagi rame ini, banyak pengikutnya, dokter-dokter malah pengikutnya. Makanya alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita nggak sampai S1, S2 atau S3. Tapi Allah memberi hidayah, inilah yang paling mahal. Kita mungkin tinggalnya di pinggir Bengawan Solo, tapi hati kita insya Allah bersama dengan Nabi di surga nanti ya. Insya Allah jemaah sekalian. Alhamdulillah. Maka jaga iman dengan apa? Ngaji Pak. Jadi kalau bisa habis Ramadan tetap ada kajian dan mudah-mudahan sudah terus rutin begitu ya, ngaji. Terus apalagi jaga anak-anak kita, ajak mereka ngaji. Rodo-rodo dipaksa dikit. Ya. Baik, saya demikian. Barakallahu majma'in. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya lihat ada mata-mata yang sudah protes. Ya. Saya juga tidak ingin berbuat dolim ya. Jadi saya akhiri demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.